بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا وتوفنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وبمحمد نبيا ورسولا. Saya Al-Ustaz Al-Ustaz Hanan At-Taqi Hanan At-Taqi menyatakan demi Allah benar-benar Muslim mukmin zahiran wa batinan. zahiran wa batinan. Saya Ustaz Hanan At-Taqi Hanan At-Taqi menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga, saya Ustaz Hanan At-Taqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti Jam'iyah Jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama yang ditaksis oleh Hadratus Syekh Kiai Haj Muhammad Hashim Ash'ari Kiai Al-Haj Abdul Wahab Hasbullah Kiai Al-Haj Misri Samsuri zahiran wa batinan wa raditu bidzalik. Saya Ustaz Hanan At-Taqi menyatakan benar-benar zahiran wa batinan menerima sistem bernegara berbangsa NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dengan bimbingan para ulama para habaib min ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya kami menyatakan siap mati membela Islam, siap mati membela ahlu sunnah wal jamaah, siap mati memperjuangkan Nahdlatul Ulama, siap mati untuk NKRI. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, malam ini adalah malam terbaik dalam hidup saya sejak ibu saya melahirkan saya.
Karena bagi seorang mukmin, dia dilahirkan 2 kali. Yang pertama, dilahirkan jasadnya oleh orang tua biologisnya, dan yang kedua dilahirkan ruhiyahnya oleh gurunya atau mursyidnya. Dan ketika Ramadan kemarin saya melaksanakan ibadah umroh i'tikaf di Masjidil Haram, salah satu di antara doa yang selalu saya ulang di dalam qiyamul lail dan doa-doa ketika i'tikaf, ya Allah, pertemukan saya kepada seorang mursyid, seorang murabbi yang bisa membantu saya, membimbing saya, mengarahkan saya dalam dakwah di jalan. Lalu ketika pulang umroh, saya mudik ke Jawa Timur, ke kampung istri saya di Tuban. Lalu istri saya menyampaikan, Kiai Marzuki Mustamar adalah guru saya ketika waktu sekolah di Malang, di Madrasah Aliyah Malang, tahun sekian. Dan kemudian istri saya mengatakan, ayo kita tabarruk sowan kepada Kiai Marzuki Mustamar. Tanpa berpikir panjang saya katakan, yuk bismillah, saya ingin tabarukan kepada beliau dan meminta nasihat dari beliau. Dan akhirnya Allah takdirkan saya bisa ke sini, dan dengan dakwah yang sangat lembut, Kiai Marzuki Mustamar membimbing saya, menjelaskan tentang konsep dakwah yang diwariskan para ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah bertahan lebih dari 100 tahun dalam tahun Hijriah. Begitu juga dengan ulama-ulama terdahulu, baik akidah maupun fikih. Akhirnya kemudian saya meminta izin kepada Abah Yai, angkat saya jadi mutarabbi beliau, angkat saya jadi murid beliau, jadikan saya untuk menjadi orang yang dibimbing oleh beliau. Dan beliau mengatakan, ana radin, saya ridho kepada Allah. Maka ketika itu Kiai mengatakan, apakah ada waktu hadir dalam acara halal bihalal dan haul di pondok pesantren yang ada di sini pada tanggal 11 Mei 2023? Saya katakan, insya Allah saya hadir. Sehingga walaupun hari ini banyak kegiatan dan amanah yang harus saya lakukan di Bandung, tadi habis subuh saya langsung berangkat menggunakan kendaraan darat. Saya datang ke sini dan insya Allah setelah ini langsung balik lagi ke Bandung PP, karena saya yakin dengan bimbingan murabbi ruhiyah saya, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan disaksikan oleh para masyayikh, para ulama. Malam ini saya juga dibimbing untuk menjadi salah satu di antara kader Nahdlatul Ulama. Dan di hadapan para santri, para warga Nahdlatul Ulama, saya sampaikan, mulai detik ini saya akan syiarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran Nahdlatul Ulama kepada kaum muslimin, khususnya anak muda yang ada di seluruh Indonesia. Insya Allah ada 9, sekian juta follower saya di sosial media harus mendengarkan ajaran Nahdlatul Ulama. Saya ucapkan jazakumullahu khairan jazaa kepada para alim ulama yang ada di hadapan kita semua. Dan malam ini saya datang untuk belajar. Saya ingin mendengar nasihat dari mereka semuanya. Barakallahu fikum. Mohon doa dari kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal dibully. Ini malam akan menjadi viral mana-mana. Ya. Tapi jangan khawatir. Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari ada di belakang antum. Amin. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ada di belakang antum. Kiai Haji Bisi Samsuri ada di belakang antum. Dan kita semua yang tadi telah menyaksikan dan menjadi saksi bayat itu akan mensupport dakwah antum, akan menjadikan antum sebagai teladan bagi para santri,
kita akan berusaha bikin program nih Pak Kiai, agar beliau berkeliling kepada pondok pesantren, ketemu dengan para santri, dan juga mengajarkan kepada para dai-dai milenial kita bagaimana caranya bisa berdakwah di era digital ini untuk memahami bahasa kaum milenial dan kemudian memberikan pencerahan tentang bagaimana berdakwah di medsos. Ini semua sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan akidah dan akhlak. Kita tidak hanya diajari soal fikih ibadah, tapi juga fikih muamalah dan fikih siasah. Bahkan kita tidak hanya diajari soal fikih, tapi juga soal tasawuf. Di pesantren itulah komplit warisan, khazanah, keilmuan dari para ulama kita, aimmatul mazahib, dipelajari, dirawat, dijaga. Dan inilah keunggulan para santri NU. Karena itu tidak aneh sekarang ini santri-santri NU sudah melalang buana ke berbagai penjuru dunia. Saya di Australia, ada juga Profesor Etin Anwar di Amerika, Habib Prof. Aji Alatas juga di Amerika, ada Dr. Ayang Putri Zayakin di Belgia, di Jerman juga ada. Di berbagai belahan dunia sekarang dipenuhi oleh para santri-santri NU. Saya ladeni semua bicara, tidak sama sekali bicara soal agama. Setelah itu tidak ada perdebatan. Berulang kali saya menahan, menolak, tidak bisa. Semakin ditolak, semakin cintanya membesar. Dan hanya pada momen-momen ketika nama Muhammad dibacakan, baik dalam ceramah saya maupun dalam barzanji, dia bergetar, dia menangis, dan dia tak mengerti apa itu. Saya bilang sama orang, nggak masalah. Besok takbiran di rumah saya ngumpul, saya potong kambing. Jadi sehari sebelumnya itu saya lagi nusuk sate di rumah. Tiba-tiba datang anak muda, sekitar usia 25 tahun, boleh kata. Dia ketok. Saya mau tanya, kata, betulkah ini rumah orang Islam di sini? Saya bilang, iya. Siapa nama kamu? Tim. Saya bilang, masuk tim. Saya Muslim. Kenapa? Ada apa? Saya sudah cari-cari di sini di mana rumah orang Islam. Kemudian dari mahasiswa dari apa, mereka semua menuju ke kami. Terus saya bilang, ada apa? Saya ini dulu agamanya Baha'i. Karena keluarganya dia dari Kristen terus masuk Baha'i. Karena ibunya masuk Baha'i. Saya sudah baca buku-buku Baha'i, saya sudah baca juga buku Buddha, Hindu, Bible dan seterusnya. Sampai saya baca buku Islam, saya mau masuk Islam. Nah ini kok ada orang kenal juga enggak? Tiba-tiba bilang mau masuk Islam. Saya bilang, tim gini aja, besok malam ada acara di rumah saya. Kamu datang lagi ke sini, kita ngobrol. Kebetulan banyak orang nanti, ramai. Maka besoknya sore menjelang maghrib dia datang, orang sudah datang, dia perkenalkan dirinya, dia sudah bilang saya tim, saya sudah ketemu sama Nadir dan saya mau masuk Islam hari ini. Itu teman-teman lain pada ngomong ke saya, itu siapa? Kok mau masuk? Bilangnya dia mau masuk Islam, saya juga nggak kenal, baru kemarin dia datang. Jadi gimana? Nggak Ustaz, saya bilang, nggak usah dulu dia mau masuk Islam. Dia masih muda, masih labil, masih apa saya bilang. Jadi saya tolak lagi. Begitu sholat maghrib selesai, baru assalamualaikum kanan kiri, tiba-tiba dia sudah maju ke depan soft, dia tadi di belakang. Nah, jadi message-nya adalah kita tidak bisa menolak hidayah. Mau dibendung dengan tuduhan bid'ah.
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadatul habaib wa sadatul bagi umat nonton. Idul Fitri itu hanya satu hari, maka Idul Fitri disebut hari raya kecil. Hari raya. Ya terus nomane, kata sing paling apik sing diterima. Bojone sapa sing paling ayu? Jawabane bojone dhewe. Diterima syariat, diterima undang-undang pemerintah. Ayu kemrusuke kowe sumluh ae aduh imut Yahudi bae nol wa akhrijna min bainihim salimin ya ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama aslinya. Nama asli Ah, rahasia. nama apa ya? Nama panggung. Nama populer. Populer Hanan. Hanan At-Taqi. At-Taqi. Enggak pakai lagi Hanan aja. Oh Hanan, ya Abdul Hanan. Hanan pakai H apa pakai H? Ha. Lainnya H ya Hanan kok. Kan cara Indonesia. Oh yang salah nulisnya, ya ejaannya pakai H. Aslinya dari Sumatera mana? Aceh. Aceh besar, Aceh kecil. Banda Aceh. Oh Banda Aceh. Terus izin ya, mohon izin ya. Ustaz kan sering ke Hongkong. Aku tahu kok brosurnya, aku lihat kok.